tentunya rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kebahagiaan ya pada siang hari ini, yang kita masih diberikan kekuatan untuk kegiatan yang akan saya lakukan hari ini, yang berkaitan dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya. Kemudian salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat yang di yaumul kiamat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah PTD SMPN Sata 2 Pesawaran yang selalu mendukung saya dan Bapak Ibu semua untuk berkembang. Dan yang saya hormati pula ya, Wakil Kepala Sekolah Bapak Yogi ya, yang telah memberikan dukungan banyak kepada saya. Dan yang saya banggakan rekan-rekan guru PTD SMPN Sata 2 sekalian. Baik, agar kegiatan kita hari ini membawa keberkahan, ya saya mohon kepada Bapak Luki untuk memimpin doa. Silakan Bapak. Baik, untuk Bapak Ibu guru, sebelum memulai acara, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Baik, ini sudah cukup siang ya. Jadi dari pagi Bapak Ibu tadi mengajar anak-anak cukup capek. Nah, sekarang kita coba share ke kanan dulu. Kanan kita pastikan tangan Ibu terjangkau ke depannya ya. Jadi gitu ya. Ya. Nanti kalau saya bilang hujan badai, gitu ya. Kalau hujan rintik, gitu ya. Hujan badai. Hujan rintik. Sekarang dibalik ya, dibalik. Ya, sebenarnya. Ya. Boleh juga sih. Hujan badai. Pelan-pelan aja Ibu, ini kan biar capeknya kan juga ya. Hujan rintik-rintik. Baik, cukup ya, semoga dengan sedikit stretching ini ya, ketegangan kita dari pagi sampai dengan siang hari ini berkurang ya, dan siap menerima materi berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif ya, budaya itu diartikan sebagai kebiasaan ya, kebiasaan yang berkelanjutan, sedangkan positif ini sesuatu yang baik. Nah, budaya positif ini adalah ya kebiasaan-kebiasaan yang harapannya nanti akan berkelanjutan di sekolah kita di UPTD SMPN Sata 2 Pesawaran. Nah, ada beberapa konsep inti nanti yang akan kita paparkan. Yang pertama berkaitan dengan disiplin positif, ya, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kira-kira dari materi ini yang sudah pernah Bapak Ibu terima yang mana ini? Memang beberapa materi ini sebenarnya sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah, tetapi mungkin hanya ada sedikit perbedaan-perbedaan. Ini kita samakan ya, pemahaman kita ya, kita selaraskan dengan apa yang disampaikan, apa yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pada tahun 2023 ini di sekolahan kita UPTD SMPN Sata 2 Pesawaran ya, di jenjang kelas 7 itu sudah diamanahkan ya, melaksanakan kurikulum merdeka ya, dalam bentuk mandiri belajar. Pada kurikulum merdeka ini ya, ada yang disebut sebagai paradigma baru. Jadi hal yang baru yang membedakan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ya. Pada kurikulum merdeka ini pembelajaran itu
berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi orientasinya siswa nanti memiliki profil pelajar Pancasila. Ini harus kita hafalkan ya, karena kita hari ini tahun ini tahun pertama, nanti tahun kedua, tahun ketiga. Jadi mulai kita memahami terkait dengan profil pelajar Pancasila ini. Ya, ada yang sudah hafal? Nah sekarang kan musim partai ya. Nah kita buat partai baru, namanya partai BK BM. Ya. Partainya profil pelajar Pancasila. Cara menghafalnya BM ya. Yang pertama B yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang K itu adalah kebinekaan global. Yang B bergotong royong, K-nya kreatif, B lagi bernalar kritis, dan yang berikutnya mandiri ya. Ini adalah target pendidikan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka ini ada ciri khas dari pembelajaran Merdeka Belajar. Ciri khasnya ya menerapkan atau menghidupkan kembali falsafah pemikiran Ki Hajar Dewantoro ya, yang berkaitan dengan pendidikan ya. Ki Hajar Dewantoro kan kita kenal ya, beliau adalah tokoh pendidikan utama di Indonesia ya. Beberapa konsepnya itu sudah diterapkan sampai sekarang. Yang beliau adalah Menteri Pendidikan yang pertama. Jadi kurikulum Merdeka ini menghidupkan kembali falsafah Ki Hajar Dewantoro. Kira-kira ya Bapak Ibu kita udah sekolah dari SD, SMP, kemudian sampai jenjang kuliah dan sekarang jadi guru. Nah, yang paling kita kenal dari falsafah Ki Hajar Dewantoro itu yang mana? Yang biasanya sering dipasang di gadgetnya anak-anak. Nah, itu hanya ini ya. Ini adalah falsafah dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi seorang guru itu harus memberikan dorongan dari belakang ya kepada siswa-siswanya. Kemudian ada lagi ingarso sungkolodo ya, yang berarti seorang guru itu harus memberikan teladan. Sini pimpinan, kalau guru adalah pemimpin pembelajaran. Kemudian ingmadyo mangungkarso yang bermakna guru di tengah memberikan bimbingan. Pada kurikulum Merdeka terdapat istilah menghamba pada murid. Ialah pendekatan yang pendidikan yang berorientasi pada siswa yang menekankan pada pengembangan kemandirian dan kreativitas siswa serta kemampuan dan mengambil inisiatif dalam pelajaran, dalam proses belajar mengajar. Kemudian filsafat Ki Hajar Dewantoro yang lain adalah mendidik itu bertani. Kalau petani ya ingin hasil panennya itu baik, maka yang dilakukan dia harus mencangkul, kemudian menyirami, memberi pupuk, membuang gulma. Ya, jadi seperti petani, seorang guru yang menginginkan anak-anak didiknya itu nanti berkembang secara maksimal, maka ya seorang guru harus memberikan nasihat, memberikan pelajaran, memberikan pelatihan kepada murid-muridnya. Kemudian falsafah yang dihidupkan kembali yaitu pendidikan yang menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan sesuai kodrat alam dan zaman ya. Jadi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu menyesuaikan dengan kodrat alam ya. Kodrat alam, apa itu kodrat alam? Bawaan lahir ya. Jadi disampaikan oleh beliau bahwa anak-anak yang lahir itu mereka sudah membawa bakat masing-masing ya. Sudah ada kecerdasannya, sudah ada sendiri-sendiri, kemudian bakatnya ya. Kadang kenakalan itu juga sudah ada. Jadi
pendidikan itu menuntun berkembangnya kodrat alam itu ya, berkembangnya bakat, berkembangnya kecerdasan. Dan dalam teori tabula rasa ya, disampaikan bahwa seorang anak yang lahir itu seperti kertas yang suram ya. Suramnya mengapa? Karena kertas tersebut sudah ada tulisan-tulisannya. Nah, seorang guru di sini perannya adalah menebalkan hal-hal yang baik, ya, kemudian menyuramkan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu peran dari guru ya, yang berkaitan dengan teori tabula rasa. Kemudian seorang guru ketika melaksanakan proses menuntunnya itu harus menyesuaikan dengan kodrat zaman ya. Kalau kita mendengar dari kakek-kakek dahulu ya, ketika melakukan pembelajaran, zaman dulu itu belajarnya menggunakan apa? Zaman dulu sabak ya. Saya juga belum pernah melihat sabak seperti apa. Kemudian berganti zaman menggunakan kapur, dan hingga pada zaman sekarang yang menggunakan teknologi informasi. Jadi ya, yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, kita harus menyesuaikan dengan zamannya. Kalau zamannya menggunakan teknologi informasi, nah, maka perlu kita juga memanfaatkannya ya. Nah, ini kemarin di sekolahan kita ada, yang saya akui ini sebagai sebuah kesalahan bersama ya, karena kita sempat melarang anak-anak menggunakan handphone dalam pembelajaran ya. Nah, jadi kedepannya harapannya nanti kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kita menggunakan handphone pada proses pembelajaran ya, sehingga nanti anak-anak bisa berkembang dari berbagai sisi. Kemudian ini ya, aksi nyata yang sudah saya lakukan ketika saya memahami bahwa anak itu harus dididik sesuai dengan zamannya, maka saya membuat sebuah media pembelajaran berbasis flip. Kemudian saya gunakan pada proses pembelajaran. Kemudian di sini pada evaluasi juga saya menyesuaikan dengan kodrat zaman ya. Zamannya sekarang sudah menggunakan teknologi informasi, maka di ini saya menggunakan handphone dengan aplikasi. Nah, ini berkaitan dengan disiplin positif ya. Disiplin dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain sebagai wujud kepatuhan. Jadi ini disiplin yang berkonotasi negatif ya. Seseorang bisa disiplin jika ada seseorang yang harus dipatuhi. Ini disiplin yang ada dalam budaya kita. Nah, dalam buku Ki Hajar Dewantoro yang berjudul Pemikiran, Konsepsi, Keteladan, Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013. Di sini Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yang kita sendiri wajib kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dengan peraturan demikian. Jadi sebenarnya harapan dari Ki Hajar Dewantoro, disiplin itu adalah disiplin yang timbul dari dalam diri ya, bukan timbul dari luar. Yang disebut sebagai self-discipline. Jadi ada motivasi intrinsik. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebijakan universal. Nah, ini pada kurikulum 2013 ya, nanti kebijakan kebajikan ya, kebajikan universal nanti akan ada pada setiap tingkat ya. Walaupun sebenarnya kita juga sudah mengamalkan terkait dengan kebajikan universal ini ya. Tinggal istilahnya yang dibuat menjadi satu disebut sebagai nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik.
Nah ini ya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, ya, lepas dari agama, suku, bangsa maupun latar belakangnya. Ya. Jadi seorang manusia itu ketika melihat nilai ini baik, maka di negara lain nilai tersebut juga sesuatu yang baik ya. Kalau Indonesia mempunyai nilai kebajikan yang disebut sebagai profil pelajar Pancasila ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beranak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kemudian ada lembaga-lembaga lain juga yang memiliki nilai kebajikan yang berbeda ya. Tetapi secara umum sama ya, ini dari nilai kebajikan seperti itu. Nah, jadi manusia itu dalam berperilaku itu secara umum ada dua faktor ya, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya. Kalau ekstrinsik itu bagaimana? Bersumber dari luar. Nah, ini yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan rumah. Jadi misalkan ada siswa kita ya upacara dia menggunakan seragam lengkap dengan topi dengan dasinya. Nah, bisa saja motivasinya adalah motivasi ekstrinsik karena takut dihukum sama ibu. Nah, bisa saja seperti itu ya. Iya. Atau mungkin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Seorang siswa rajin dia akan mendapatkan ranking 1 agar dia mendapatkan juara. Ini adalah motivasi yang berada dari luar. Kemudian ada motivasi intrinsik ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi motivasi intrinsik ini motivasi yang bersumber dari dalam diri manusia ya. Ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dari orang lain yang mereka percaya. Nah ini ketika awal-awal pertama saya mendapat materi JDP, ini ada aksi nyata seperti ini ya. Jadi siswa berlomba mengerjakan soal IPA melalui kuisis, 2 siswa tersebut mendapatkan hadiah. Benar nggak tindakan saya ini? Benar nggak? Ibu Eva, benar nggak tindakan saya ini? Benar ya? Ada yang punya jawaban? Mengapa benar Ibu? Dengan memberikan hadiah, gimana? Siswa kalau diberikan hadiah dia akan iming-iming hadiah, dia akan termotivasi ya. Pak Egi juga menganggap ini sebagai hal yang benar ya. Ada yang punya jawaban yang lain? Nah, ini ya berdasarkan teori motivasi ya. Ternyata setelah saya belajar, kemudian pada pertemuannya belajar lagi dengan materi yang berkaitan dengan motivasi, ternyata ini adalah hal yang salah karena tindakan saya ini tidak benar karena motivasi yang diciptakan dalam pembelajaran ini adalah untuk mendapatkan hadiah. Hadiah tidak akan menumbuhkan kesadaran diri murid. Jadi sesuatu yang saya juga menganggap ini adalah hal yang positif ya awalnya. Tapi ternyata setelah kita kaitkan dengan teori motivasi, ternyata ini adalah sesuatu hal yang salah ya. Jadi ini yang disebut sebagai hadiah yang menghukum ya. Hadiah yang menghukum. Di sini kan bisa saja pada pertemuan yang lainnya kita tidak ada hadiah, siswa pun menjadi tidak rajin dalam pembelajaran. Atau siswa-siswa yang tidak mendapatkan hadiah ini, yang kalah dalam kuisis, dia akan kecewa. Maka ini adalah disebut sebagai hadiah yang menghukum. Dan ini harus kita hindari sebagai guru. Guru ya harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang bersumber dari dalam diri siswa. Nah, ada beberapa sekarang 3 respon terhadap
ketidakdisiplinan siswa ya. Jadi siswa yang tidak disiplin itu respon guru seperti apa? Nah, nanti ada 3 jenis. Yang pertama berkaitan dengan hukuman. Hukuman ya ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman psikis atau fisik ya. Misalkan ada seorang, contohkan ada seorang siswa ya tidak menggunakan topi saat kegiatan upacara ya, maka ini ada seorang guru yang menemukannya, langsung ada di lapangan disampaikan, lain kali bawa topinya ya supaya kamu tidak kepanasan. Dan sudah sana berdiri di lapangan. Nah, ini adalah contoh hukuman ya. Jadi siswa ini mendapatkan hukuman apa nih? Psikis dan fisik ya. Fisiknya dia selalu berdiri di lapangan. Kemudian psikisnya siswa tersebut dia dipermalukan di depan umum. Ini dan juga jenis hukumannya ini itu hanya satu arah, yang menentukan hanya gurunya saja ya, dan bersifat spontan. Nah, ini adalah hukuman. Ini jadi ada bahasa tubuh yang intimidatif ya, seperti menunjuk misalnya dengan intonasi suara yang tinggi. Semua perlakuan ini akan membentuk konsep diri yang negatif pada Rina ya. Nanti ini anaknya akan menjadi tidak percaya diri. Ini adalah hukuman. Berikutnya konsekuensi ya. Konsekuensi adalah sebuah keadaan di mana terdapat kesepakatan dan bentuk tanggung jawab yang sudah diprediksi oleh murid dan guru ya. Dia terencana sesuai peraturan, murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ada kesepakatan antara murid dengan guru terkait sanksi jika terjadi pelanggaran ya. Jadi konsekuensi ini sudah jelas ada aturannya ya, kemudian sudah jelas jika melanggar aturan tersebut maka konsekuensinya seperti apa. Nah, ini disebut sebagai konsekuensi ya. Rencana sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid ya. Ini contoh dari konsekuensi. Ini ada sebuah kejadian di saat peralihan dari masa COVID ke periode tatap muka ya, masih disuruh untuk menggunakan masker. Ada seorang siswa yang tidak menggunakan masker. Kemudian guru tersebut menegur anak tersebut. Anaknya menjawab, oh iya maaf pak, saya lupa memakai masker. Kemudian guru ini memberikan yang disebut sebagai konsekuensi ya. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Muridnya menjawab, ya pak, belajar sendiri di perpustakaan. Ya, ini disebut sebagai konsekuensi ya. Jadi ada peraturan, kemudian konsekuensinya sudah jelas. Hukumannya apa? Konsekuensinya sudah jelas ya. Sudah ada dalam peraturan. Nah ini ya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan cara hukum. Kita melihat bahwa hukuman dan konsekuensi itu tidak memberikan solusi bagi muridnya ya. Kalau yang pertama hukuman tadi kan malah memberikan dampak yang buruk bagi psikis ya. Sedangkan konsekuensi siswa belajar di perpustakaan itu kan nanti bukan menjadi solusi yang baik pada proses pembelajaran siswa. Nah, yang ketiga ini yang berkaitan dengan restitusi ya. Jadi restitusi ini nanti akan ada kolaborasi
kolaborasi antara guru dan siswa yang melakukan kesalahan. Dan di mana di situ guru berupaya menimbulkan dorongan internal dari murid untuk berubah. Ini disebut sebagai restitusi. Baik, ini saya bagikan sticky note, nanti diisi ya, diisi. Selama ini Bapak Ibu itu sudah melakukan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Tolong dituliskan ya. Saya yakin kita mengajar sudah cukup lama ya. Pak Luki udah 15 tahun mengajar, sudah punya banyak pengalaman tentunya. Bisa dituliskan ya, selama kita sudah mengajar beberapa belas tahun, kira-kira kita sudah melakukan tindakan seperti apa dalam menyikapi kesalahan dari siswa. Nanti ditempelkan di depan ya. Saya beri waktu 1 menit ya. Sudah cukup? Bisa ditempelkan di depan. Saya membantu mengambil. Tuliskan aja apa adanya ya. Kita sudah menghukum siswa atau dituliskan aja Ibu kalau hukumannya seperti apa, atau ada yang sudah melakukan restitusi. Ini bentuknya saja atau sama dengan penjelasannya atau Contoh dan penjelasan singkat aja. Hukuman yang sudah saya misalkan sudah melakukan hukuman suruh nyambungin rumput, nah, dituliskan misalnya. Saya mau ibu hamil ini teman-teman. Sudah bisa ditempelkan di sini. Silakan Bapak. Apa kurikulum apa begitu? Bisa ditempelkan? Bapak Luki sudah akan ditempelkan kalau Bapak. Sudah semua ya?
Terima kasih. Ini saya baca sekilas. Ini Bapak Ibu guru sudah ada yang melakukan konsekuensi, kemudian ada yang memberikan hukuman berkaitan dengan buang sampah dan lain-lain. Jadi ini sama dengan saya ketika saya melakukan refleksi mengikuti materi ini ya, saya juga dalam posisi yang sama ya, kadang menghukum murid ya, kadang menyuruh anak untuk menulis beberapa kali ketika kita mengerjakan PR. Jadi dua hal itu ya, konsekuensi dan hukuman itu adalah sesuatu yang harus kita hindari ya. Kita harus berada kepada sesuatu yang disebut sebagai restitusi ya. Baik, agak-agak ngantuk saya minta kita tepuk ya. Tepuk-tepuknya jangan yang kasar ya, yang pelan-pelan. Menghadap ke kanan. Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru hebat, kita sebagai guru, tugasnya menuntun siswa, sehingga siswa dapat berkembang sesuai kodrat zaman dan kodrat lahir. Yang dibalik. Iya Bapak Guru, Bapak Ibu guru hebat. Iya Bapak Ibu guru hebat. Saya paham. Kita harus menghindari hukuman dan konsekuensi. Kita harus naik level. Jadi guru yang memberikan restitusi. Terima kasih teman-teman. Ya, restitusi ya, nanti akan ada saya paparkan berkaitan dengan teknik-teknik restitusi. Tapi sebelumnya ada konsep-konsep pendukung yang perlu saya sampaikan ini. Jadi ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Yang pertama penghukum, ya, guru sebagai penghukum. Yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Sekarang yang pertama, nah ini kita nonton dulu ya. Yang pertama, ini posisi guru sebagai penghukum ya. selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Pak, kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket.
adalah tipe guru yang pertama ya, guru penghukum. Ya. Guru ini menghardik, menunjukkan dan menyakiti serta mendidik. Yang dikatakan adalah kalau kamu tidak melakukannya, saya tambahkan hukuman. Seperti tadi ya. Kemudian di sini nanti hasilnya, kalau seperti ini hasilnya bagaimana siswanya lama-kelamaan dia nanti akan memberontak ya, mendendam dan menyalahkan orang lain. Dampaknya nih, ketika tidak ada guru tersebut, nanti siswa ini bisa mengulangi kesalahannya berulang kali dan menjadi lebih agresif. Ini posisi hukum pertama ya. Kira-kira ada nggak di sini yang posisi hukum pertama? Ada ya. Karena posisi kedua membuat merasa bersalah. Pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, ini adalah posisi yang kedua ya. Guru yang memiliki posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Guru tersebut ya, ini memiliki kemampuan berceramah ya, menunjukkan kekecewaan yang mendalam terhadap anak tersebut, sehingga anak ini dia merasa bersalah. Ya, kata-kata yang keluar dari guru tersebut, kamu sudah mengecewakan ibu. Kemudian hasilnya, nah ini siswa ini bisa menyembunyikan dan menyangkal. Kemudian dampak negatif bagi siswanya juga adalah siswa menjadi merasa rendah diri dan merasa gagal dan tidak berharga. Nah, ini posisi kontrol yang kedua. Sekarang posisi kontrol yang ketiga. Posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi kontrol teman, di mana di sini guru memposisikan dirinya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi guru
di sini berusaha membantu muridnya ketika murid tersebut dia melakukan kesalahan. Ya. Dimana di sini nanti siswa menjadi tergantung dan tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan dengan kemampuan dirinya. Jadi posisi yang ketiga ini juga adalah posisi yang sebaiknya dihindari karena tidak memunculkan motivasi internal. Posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi yang keempat, posisi pemantau. Jadi ketika posisi pemantau ini, guru melihat aturan-aturan yang ada di sekolah. Ya. Kemudian aturan ini telah memiliki konsekuensinya masing-masing. Guru pada posisi pemantau ini memberikan tindak lanjut kepada siswa menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Ya. Jadi di sini dampak pada murid ini menitik beratkan pada dampak diri siswa mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Ya. Jadi posisi ini membuat siswa itu dia akan menghubungkan dirinya dengan pemahamannya terkait dengan hukuman atau hadiah yang ada dalam aturan sekolah. Nah, ini posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, yang terakhir tadi adalah posisi kontrol
manager ya. Ini adalah posisi kontrol yang tertinggi ya. Bagaimana guru tersebut ya, bisa ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa sehingga nanti siswa itu dia dapat mencari solusi dari permasalahannya sendiri ya. Dan guru juga harus bisa memunculkan motivasi intrinsik ya, motivasi dalam diri siswa. Bagaimana? Kira-kira ini sudah pernah kita lakukan kah? Atau sesuatu yang susah atau bagaimana? Tergantung siswanya, Pak. Tergantung siswanya ya. Itu tergantung dengan seberapa dosis kenakalan siswa ya Bu. Gitu, jadi diharapkan kita sebagai guru yang memiliki ya belajar bertahap ya. Nah, mungkin kita sekarang posisinya pemukul ya. Kita belajar lagi yang menjadi membuat merasa bersalah, atau kita bisa lompat langsung ya menjadi seorang guru yang memiliki posisi manajer, guru yang bisa memberikan motivasi internal bagi siswa. Memang perlu perjuangan yang luar biasa untuk pembelajaran yang dijalani. Baik, Bapak Ibu, saya minta kembali refleksinya ya. Ini saya kuning biru, saya minta tolong dituliskan ya, selama ini Bapak Ibu cenderung memiliki posisi kontrol seperti apa ya, dan harapannya akan mencapai level posisi kontrol yang ada di mana. Manager akan dituliskan ya. Selama Bapak Ibu mengajar ya, kontrol yang Bapak Ibu lakukan terhadap siswa itu cenderung pada posisi yang benar. Maka penghukum ya, membuat merasa bersalah, atau teman pemantau ya, pemantau kalau penghukum itu dia akan memberikan hukuman ya. Membuat merasa bersalah dalam percakapan dengan muridnya itu akan mengupayakan muridnya ini salah, merasa bersalah, kemudian dia itu ya merasa bersalah. Dan ketika posisi teman, maka seperti teman ya, siswa. Yang kalau pemantau itu adalah sebuah posisi kontrol ya, melihat aturan-aturannya ya. Aturan di sekolah seperti apa, jika ada pelanggaran seperti itu maka disesuaikan dengan aturannya. Terbaik adalah posisi kontrol manager. Guru berupaya memberikan motivasi intrinsik pada siswa ya, sehingga siswa dengan sendirinya itu mau berubah ya, mencari solusi dari permasalahan. Silakan dituliskan. 1 menit ya, saya hitung sampai 10 aja. 1. Dari isi sudah saya tempelkan di sini. Jadi tempelkan. Ibu Eva, Ibu Ica tolong tempel.
posisi teman, ya, kemudian manajer. Jadi harapannya nanti kita bisa belajar ya kita memiliki posisi kontrol manajer. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah sekarang coba kita pahami yang ada di sini. Ini yang pertama, silakan kamu berdiri di lapangan sekolah. Ini posisi kontrol apa? Pemukul. Ya. Ayo dong, tolong ibu. Ini posisi kontrol. Ayo dong, tolong ibu. Teman ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ini? Membuat merasa bersalah. Posisi kontrol, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Posisi kontrol manajer. Kalau ini yang berkaitan dengan aturan-aturan sekolah, maka pemantau ya. Nah, kita sering menemukan ya anak yang beraneka ragam ya dengan karakter mereka masing-masing ya. Anak ketika mereka melakukan aktivitas itu memiliki motivasi, ini menyesuaikan diri dengan kebutuhan ya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ini bersifatnya fisiologis ya, kesehatan, rumah, makanan dan lain-lain. Berikutnya ya, kebutuhan yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompoknya. Berikutnya, rule ya, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan yang dianggap berharga. Nah, jadi ini berkaitan dengan seorang itu memiliki keinginan untuk menguasai ya. Jadi kalau itu. Kebutuhan yang berikutnya, kebutuhan akan kebebasan, akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Pengennya bebas. Nah, jadi ketika ada anak yang nakal, anak yang melakukan kesalahan di kelas maupun di luar kelas, itu sebenarnya mereka itu berupaya memenuhi 5 kebutuhan tadi. Ya. Ada anak yang dia kecenderungannya inginnya fun. Kemudian ada anak yang dia memiliki karakter, dia ingin menguasai. Ada anak yang kecenderungannya dia ingin apa tadi? Bebas. Jadi hal-hal tersebut membuat dinamika yang ada di kelas kita ya. Misalkan ini ya, kasus A ya. Murid TK mencoret-coret tembok. Murid TK mencoret-coret tembok. Nah ini, jika kita melakukan dialog terhadap anak tersebut, kemudian anak tersebut menyampaikan karena ini iseng dan bosan, maka ini dia sedang mencari kebutuhan kebebasannya. Jika jawabannya adalah karena dia senang melakukannya, maka anak ini sedang memenuhi kebutuhannya akan fun ya, kesenangan yang berusaha dia penuhi. Kasus B ya, murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya karena ia harus membantu ibunya, maka anak ini sedang berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi jika yang ia katakan adalah ia kasihan karena ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Jadi seorang guru ketika ada permasalahan itu memang harus melihat latar belakang anak tersebut. Ya, kira-kira anak ini latar belakangnya seperti apa,
sehingga terjadi kesalahan seperti ini, sehingga sebagai guru bisa melakukan tindakan yang tepat, ya. Nah, kemudian ada sebuah paradigma baru yang disebut sebagai keyakinan kelas. Bapak Ibu ya selama sudah mengajar sekian lama, sudah pernahkah mendapatkan materi berkaitan dengan keyakinan kelas? Atau Ibu Eva ini fresh graduate sudah pernah diajarkan di kampus ini berkaitan dengan keyakinan kelas? Sudah ya. Kalau guru-guru yang lama ini kayaknya belum pernah ini ya. Saya belum pernah ketika zaman kuliah. Luki ketika zaman kuliah sudah diajarkan? Sudah Pak. Jadi keyakinan kelas ini ya bagi saya adalah konsep yang baru yang saya dapatkan ya. Sebenarnya konsep ini itu sudah kita terapkan ya, walaupun perlu kita arahkan lebih sesuai dengan konsep keyakinan kelas. Ya, apakah keyakinan kelas? Kalau di kelas-kelas itu biasanya sudah ada aturan kan ya, aturan sekolah yang kemudian dibawa ke aturan kelas. Nah, kalau aturan kelas itu ya bersumber dari peraturan yang dibuat di sekolah, kemudian yang dibawa ke masing-masing. Nah, ini kita sebagai guru ya harus bisa membuat keyakinan kelas dari peraturan-peraturan yang ada di kelas, kita bawa ke dalam keyakinan kelas. Bedanya apa? Ya, kalau peraturan sekolah itu asalnya dari sekolah, tapi kalau keyakinan kelas itu berasal dari nilai-nilai universal, ya. Kemudian dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, ya. Guru dan murid berdialog, ya, menyusun sebuah keyakinan kelas, sehingga di sini keyakinan kelas nanti sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah untuk diterapkan. Ya. Ini bedanya peraturan dan keyakinan. Peraturan itu kembali, misalkan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, peraturan. Keyakinan kelasnya tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Bentuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Bentuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi ya sebelah sini ya sebelah kanan ini keyakinan kelas yang kita upayakan ya, kita bangun di kelas kita masing-masing ya, sehingga bisa diterapkan oleh warga kelas dan bermanfaat pada proses menimbulkan disiplin siswa ya. Prosesnya sebagai berikut ya. Ini proses kita menumbuhkan keyakinan kelas ini. Kelas masing-masing. Yang pertama kita lihat dahulu berkaitan dengan peraturannya. Peraturan kelas seperti apa? Yang kita tuliskan dari peraturan kelas tersebut, kemudian dijabarkan ke keyakinan kelasnya. Misalkan di situ ada peraturan kelas buang sampah pada tempatnya, maka keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Kemudian diturunkan lagi menjadi nilai kebajikan ya, nilai kebajikan ini nanti di kurikulum 2013 akan ada pada setiap materi ya. Kemudian sampai pada tanggung jawab guru dan tanggung jawab siswa ya. Nah, ini berdasarkan gambar ini yang kiri dan kanan, mana yang disebut sebagai keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang sebelah? Kalau yang sebelah kiri isinya apa itu? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, itu berupa peraturan ya, peraturan. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah kalimat-kalimat kesepakatan kelas. Jadi yang dimaksud dengan contoh keyakinan kelas yang ada di kanan ya.
Nah, ini yang sudah dibentuk di kelas 7B ya. Saya ingin kelas 7B menjadi kelas yang damai, tertib, nyaman, dan saling menolong. Saya ingin kelas 7B menjadi kelas yang bersih, rapi, indah, dan tidak panas. Saya ingin kelas 7B patuh terhadap guru dan remaja. Nah, ini keyakinan kelas yang dibentuk bersama dengan murid dan guru ya, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolah itu bukannya dibuang ya, tapi peraturan sekolah tetap ada, tapi keyakinan kelas juga dibentuk. Jadi ini dua hal yang berjalan beriringan. Nah ini tadi sudah saya paparkan bahwa cara yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan apa tadi? Dengan restitusi ya, yang bisa menimbulkan motivasi intrinsik. Nah ini menurut Goshen ini ada caranya yang disebut sebagai segitiga restitusi. Yang dilakukan pertama kali ya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini ya. Jadi ini sebaiknya dilakukan secara berurutan ya. Pertama ini, menstabilkan identitas. Pada bagian menstabilkan identitas ini ya, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses, di mana kalimat-kalimat yang dimunculkan pada dialog tersebut ya, tidak ada manusia yang sempurna ya. Semua orang bisa salah kok. Nah, kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, ini adalah tahapan ya menstabilkan identitas. Jadi siswa yang sudah melakukan kesalahan tersebut, dia identitasnya dikembalikan bahwa ya tadi kesalahan adalah hal yang manusiawi. Setelah kita melihat siswa itu sudah stabil ya, dari segi emosinya, maka yang berikutnya adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar atau memenuhi kebutuhan tersebut, agar setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, atau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Dimana di sini kalimat-kalimat yang dimunculkan pada dialog tersebut adalah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang sangat penting bagimu. Ini adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Tadi sudah di awal ya, sudah saya sampaikan bahwa harapannya ya guru di kelas masing-masing itu membentuk sebuah keyakinan ya, keyakinan kelas yang berkaitan dengan menghargai, bertanggung jawab. Nah ini kita tanyakan kembali pada tahap yang ketiga ini, menanyakan keyakinan ya. Di sini teori kontrol yang dilakukan guru adalah memunculkan motivasi internal dari siswa, sehingga nanti siswa itu percaya bahwa tindakannya ini dapat memperbaiki keadaan. Ya. Kata-kata yang dimunculkan, apa yang kita percaya sebagai keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, keyakinan kelas apa yang kamu pahami. Bapak Ibu guru hebat ya, saya paparkan budaya positif yang harapannya ini diterapkan dan berkelanjutan di sekolah kita. Nah, selanjutnya saya minta beberapa refleksi ya. Pertama, hal baru apa yang Anda dapatkan hari ini? Bapak Ibu yang mau menyampaikan, silakan. Kita jadi mengetahui atau membedakan antara
bagaimana cara kita sebagai pendidik itu bersikap kepada siswa sesuai karakternya masing-masing. Iya. Terima kasih Dina. Jadi ya kita bisa mengetahui penghukum, kemudian beberapa posisi kontrol tadi ya, ada penghukum, kemudian merasa bersalah, kemudian teman, dan manajer. Harapannya kita belajar menjadi mengambil posisi kontrol manajer. Kemudian apa yang akan Anda lakukan setelah mengetahuinya? Silakan Cok. Bu Susi. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Apa yang Anda lakukan setelah mengetahuinya? Itu akan diterapkan kepada siswa, lalu pendekatan-pendekatan, dan kita juga harus memberikan contoh yang terbaik kepada siswa sebelum kita menjadi manajer, sebelum kita menjadi teman. Kita juga harus mengetahui karakter-karakter siswa masing-masing. Itu saja Pak Hendro, terima kasih. Refleksi yang ketiga, bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan ini ya? Perasaan selama mengikuti kegiatan ini ya senang Pak. Kita bisa dapat materi baru ya, dalam melaksanakan pembelajaran di sekolahan, terutama dalam kurikulum merdeka ini. Jadi senang ya, emang pembelajaran kurikulum merdeka itu kita harus menyenangkan, menyemarakan kurikulum merdeka. Ya, terima kasih Bapak Yogi. Yang terakhir ini, apa saran Anda menyampaikan materi? Ibu Eva, silakan Ibu. Saran saya kepada penyampaian materi yaitu sering melakukan kegiatan seperti ini agar pendidik maupun peserta didik dapat berkembang. Iya, terima kasih ya. Ini sesuai dengan yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan kelompok belajar. Jadi setiap sekolah itu diminta untuk membentuk kelompok belajar. Nanti insya Allah hari Kamis akan ada kelompok belajar bersama Bapak Dwi Kurniawan. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti dimohon kehadirannya pada hari Kamis. Demikian saja ya penjelasan saya berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Ya. Harapannya ini menjadi sebuah hal yang menjadi kebiasaan dan berkelanjutan di sekolah kita, tempat kita berkarya, PTD SMPN Sawaran. Saya sebagai guru pada hari ini berterima kasih kepada Bapak, Ibu guru sekalian yang telah meluangkan waktunya. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan dan penyampaian dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.